sudah mulai. Oke, mungkin kita mulai saja untuk pertemuan kita malam hari ini ya, insya Allah. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesediaan teman-teman sekalian untuk bisa kita hadir ya. Kita hari ini akan melanjutkan materi kita. Ya Mbak Grace, Mbak Esti, silakan. Oke. Sekarang 3 juta ya yang datang ya. Baik, ini belum dimulai, jadi ini akan kita mulai malam ini insya Allah. Oke, jadi gini, untuk modul 7 kali ini kita akan membahas mengenai penulisan laporan dan proposal bisnis. Jadi seperti yang kita tahu bahwa minggu kemarin itu kita lebih banyak membahas masalah tentang ini ya, komunikasi oral ya. Jadi memang bagaimana komunikasi lisan seperti itu ya. Jadi kemarin minggu lalu kita membahas bagaimana melobi, bagaimana kita bernegosiasi seperti itu kan. Kemudian bagaimana kita kalau yang 5 kan bagaimana bertatap muka, jadi lebih banyak ke komunikasi oral. Untuk modul yang ke-7 ini, jadi nanti modul ke-7, modul ke-8, kemudian nanti modul ke-9 itu kurang lebih akan membahas mengenai bagaimana komunikasi tertulis secara tidak langsung seperti itu. Jadi sekarang kita memulai ya untuk membahas masalah tentang komunikasi tertulis gitu ya. Jadi memang tidak hanya lisan saja yang penting, bahwa kita juga penting ya bagaimana kita melakukan komunikasi tertulis secara baik gitu ya. Oke, let's go to the modul 7 gitu ya. Jadi sebelumnya untuk modul 7 ini saya akan membahas ini akan menjelaskan secara review gitu ya, brief gitu mengenai laporan dan proposal gitu ya. Mungkin teman-teman sendiri ya sudah banyak tahu gitu kan, sudah tahu gitu ya. Setiap hari pasti misalkan banyak yang mengenai laporan-laporan gitu. Ada yang pernah bikin proposal Bu? Tidak? Di sini teman-teman? Ada yang pernah bikin proposal? Siapa pernah bikin proposal atau bikin laporan? Mbak Prima apa? Bikin proposal? Pernah? Proposal atau laporan? Ada yang waktu misalnya nih dulu aktif di Karang Taruna atau di organisasi apa gitu kan, bikin proposal ya. Terus ini bisa juga bikin laporan ya, apapun gitu ya, misalkan laporan-laporan. Nah, laporan ini seperti apa sih gitu ya. Jadi laporan ini adalah menyajikan informasi tentang bidang tertentu gitu ya, secara lebih sistematis gitu, secara objektif, dengan target tertentu. Jadi dengan target orang-orang tertentu dalam organisasi. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencapai tujuan. Jadi memang menyajikan informasi ya Mbak ya. Ketika Mbak Prima itu bikin laporan, Mbak Prima ini ya memberikan informasi gitu kan mengenai sesuatu seperti itu kan ya, kepada seseorang, jadi kepada individu atau kepada organisasi lain. Seperti itu ya Mbak Prima ya untuk bikin laporan. Nah, ini untuk laporan memang seperti itu. Nah, bagaimana dengan proposal? Proposal itu adalah usulan seperti itu. Jadi memang banyak gampangnya sih memang ketika kita bikin proposal. Misalkan ada yang pernah nih bikin, Mbak Esti pernah nggak? Mbak Esti, Mbak Zing pernah bikin proposal? Belum. Iya. Jadi ketika laporan itu kan biasanya memang ya LPG gitu kan, ketika setelah ada acara gitu kan, LPG gitu ya. Terus kemudian untuk proposal itu adalah usulan yang menggambarkan kondisi. Jadi usulan yang menggambarkan sebuah kondisi saat ini dan kondisi yang hendak dicapai dengan upaya-upaya perbaikan yang rasional. Jadi proposal itu adalah sebuah usulan rencana itu.
Jadi secara umum memang seperti itu. Jadi kalau memang kita gampangannya sih seperti ini ya. Jadi proposal itu biasanya diajukan sebelum adanya sebuah kegiatan seperti itu. Nah, kalau laporan itu umumnya gitu kan, memang laporan bisa jadi sebelum, tapi umumnya itu dilakukan menyajikan informasi setelah sebuah kegiatan atau aktivitas itu telah dilakukan. Ya, bisa jadi memang ketika ada bencana alam mengajukan proposal untuk sumbangan seperti itu bisa terjadi. Jadi memang sebenarnya fleksibel ya, jadi bukan berarti memang proposal itu di akhir, tapi memang pada umumnya seperti itu gitu. Karena memang ini kita harus tahu ya, jadi memang teman-teman bagaimana untuk ketika kita berkomunikasi bisnis, ketika kita mau berkomunikasi itu memang kan butuh ya, secara kita memang harus butuh bagaimana kita bisa pandai atau lihai untuk berkomunikasi secara oral atau secara lisan, tapi kita harus pandai gitu ya untuk mengkomunikasikan secara tertulis gitu. Makanya kita akan membahas mengenai laporan dan proposal malam ini gitu. Oke. Nah, maka itu penting sekali kita menguasai modul 7 ini. Sepakat? Ya. Maka kenapa gitu ya? Karena dengan menguasai modul 7 ini maka akan mengetahui bagaimana cara-cara menulis laporan untuk kepentingan komunikasi bisnis secara baik gitu kan. Bagaimana cara-cara menulis proposal untuk komunikasi secara baik gitu kan. Nah, menarik kan? Jadi bisa ini ya, nanti supaya lebih tahu gitu kan bagaimana kita bisa menulis gitu ya, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan secara tertulis. Halo Mbak Ika, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ika ya, ini berarti kurang Mbak siapa? Ana ya. Kemana ya Mbak Anang? Masih kerja? Oke. Oh gitu, Mbak Ana berarti absen ya, izin ya. Oh, oke. Ya, betul. Diinformasikan kembali besok malam kita bisa ketemu lagi nggak? Maksudnya bisa kuliah lagi? Nanti kita obrolkan ya setelah perkuliahan ya. Cuma saya menginformasikan bahwa kalau bisa besok hari Jumat malam jam sama kita melanjutkan modul 8 dan 9. Jadi besok itu insya Allah supaya modul selesai ya. Jadi minggu depan kita bisa membahas mengenai mereview ulang, membahas soal-soal seperti itu. Oke, ya. Ya insya Allah nanti saya ingatkan lagi. Oke, jadi selanjutnya gitu ya. Jadi kita masuk ke bagaimana kita penulisan laporan. Sebentar. Oke. Untuk penulisan laporan ini kita bisa tahu ya, jadi ketika laporan itu terbagi menjadi dua, yaitu laporan informal dan laporan formal gitu ya. Jadi apa sih gitu kan, memang laporan itu dibagi menjadi dua gitu ya. Jadi laporan formal sama laporan informal. Terus apa dong laporan informal? Aduh, ketahuan deh. Mau tanya nih ke Mbak ini, laporan informal apa? Oh, maaf. Oke. Siapa nih? Mbak Prima? Mbak Ika. Penulisan laporan nih. Apa nih?